biasanya sudah langsung ke diagram interaksi. Caranya seperti kemarin. Nah, kalau kolom langsing agak sedikit muter jalannya. Jadi artinya tidak bisa langsung kita masukkan ke diagram interaksi, tetapi kita cek dulu momen pembesarannya berapa. Jadi kalau kolom pendek, momen yang digunakan adalah momen hasil dari analisa struktur. Momen hasil analisa struktur artinya momen hasil perhitungan. Tapi kalau dia kolomnya langsing, momennya adalah momen hasil perhitungan MACTEC ditambah dengan momen pembesaran. Nah, kalau pada kolom langsing, pasti momennya jauh lebih besar, karena ada efek langsingan. Nah, kalau portalnya tidak bergoyang, maka rumus yang digunakan adalah KLU per R kurang dari 34 dan seterusnya ini. Nah, kalau misalnya KLU per R-nya itu antara 22 dan 100, sudah tidak bisa menggunakan pendekatan biasa. Anda bagiannya hanya sampai di sini, di atas sini, yang nomor 2 ke bawah antara 100 sampai 22 dan KLU per R lebih dari 100 bukan bagian Anda. Ini bagian anak S2. Mungkin yang nomor 3 ini anak S1 dan ini nomor anak S2. Jadi Anda cukup sampai nomor ini aja, baris kedua. Ya. Nah, terus kemudian tadi ada unsur E dan I. Nah, langkah-langkahnya pertama adalah tentukan modulus elastisitas dan inersianya. Modulus elastisitas dan inersianya. Nah, inersia modulus elastisitasnya untuk beton kan 4.700 akar efansensi. Nah, untuk inersia dari komponen atau elemen struktur, nah untuk balok itu diambil 0,35 I gross. I gross itu berapa? Kalau misalnya balok kan berarti 1/12 pH pangkat 3. Nah, itu berarti 0,35 kali inersianya. Kalau kolom 0,7 kali I gross. Berarti kita gunakan yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah, itu ya. Jadi pertama hitung E dan I. E dan I. Nah, untuk inersia balok 0,35, kolom 0,7. Nah, setelah itu cek portalnya bergoyang atau tidak. Nah, menggunakannya ini rumus stabilitas indeks. Kalau dia kurang dari 0,05 yang saya sebutkan tadi ya, kalau misalnya gaya horizontalnya kecil, kalau gaya horizontalnya kecil, berarti dia kemungkinan kurang dari 0,05. Berarti dia portalnya tidak bergoyang. Kalau lebih dari 0,05 berarti dia bergoyang portalnya. Nah, sigma PU itu adalah jumlah PU, jumlah PU dari kolom yang kita tinjau. Jadi misalnya kolom lantai 1, berarti itu adalah total dari jumlah PU di kolom lantai 1. Nah, kemudian delta 0 itu adalah defleksi atau simpangan. Jadi nanti kalau di sub itu U1 itu arah X, simpangan atau translasi arah X. Gitu ya, delta 0 itu. Kemudian VU itu adalah total gaya geser, kemudian LC adalah panjang kolom. Titik berisik. Nah, itu ya, jadi itu rumusnya, nanti ada contohnya. Soalnya. Nah, cara mengecek stabilitas indeks. Jadi intinya data-data yang ada di portal itu baik data PU, VU, dan data simpangannya. Simpangannya itu simpangan arah X, berarti U1 kalau di di etap atau SAP, gitu ya. Terus kemudian menentukan panjang efektif kolom atau nilai K. Nilai K ini dihitung dengan bantuan nomogram. Nah, caranya hitung EI balok dan kolom dulu. Jadi untuk I kolom, IG kolom kan 0,7 garis per 12 BH pangkat 3, I balok 0,35 BH pangkat 3 per 12, kan gitu. Nah, EI-nya berarti rumusnya adalah 0,4 EC kali IG per 1 plus beta D. Beta D adalah ini rumusnya. Jadi masukkan angka EI ini. Ya, masukkan angka EI ini. Terus kemudian nah, ini apa namanya? C ya, atau pagar putalannya C ya. Jadi jumlah EI pada kolom, tadi kan sudah dihitung ya EI kolom, dibagi panjang kolom, dibagi lagi EI pada balok, dibagi dengan panjang balok. Nah, kalau tumpuannya jepit, misalnya kan kolom portalnya tumpuan bawah kolom itu jepit. Kapan tuh modelkan jepit? Kalau pondasinya pondasi dalam. Pondasi dalam itu pasti dia terjepit. Kalau pondasi telapak, kalau telapaknya tidak terlalu besar, berarti dia sendi modelnya. Nah, itu seperti itu. Nah, terus kemudian setelah ketemu nilai C ini,
Ini masukkan ke Garputala sini. Untuk portal bergoyang, untuk portal tidak bergoyang, ini nomogram ini sama, untuk baja juga sama seperti ini. Untuk portal tidak bergoyang, misalnya untuk mau kolom lantai 1 ya. Jadi saya contohkan begini. Misalnya portalnya seperti ini, tumpuan bawahnya ini jepit. Tumpuan bawah sini, ujung bawah ini jepit. Misalnya tumpuannya bawah ini jepit. Nah, jepit gitu ya. Nah, ini tumpuan bawahnya jepit begini. Nah, kita mau mengecek kolom lantai 1 ini. Nah, berarti ujung bawah kolom ini karena tumpuannya jepit, C-nya 1. Berarti kita nanti yang di sini EI-nya EI apa? EI balok, EI kolom sebelah ini dibagi dengan EI balok seperti ini, bawah seperti ini. Masukkan rumus ini kan. Gimana tadi? Nah, masukkan rumus ini. Nah, sigma EI per L balok. Nah, gitu kan dari sini nih. Berarti kalau seperti ini, berarti kamu cari EI balok per L balok, EI kolom per L kolom, panjang kolom. Nah, itu seperti itu. Nah, ketemu nanti setelah itu kan akan ketemu C-nya. Ketemu C ini kan, C yang atas. C yang kolom atas, C yang kolom atas ini, C yang kolom atas ini. C kolom bawah, di kolom bawah ini kan jepit, berarti ini 1 nilainya. Nah, berarti kamu nanti masukkan ke mana itu? Masukkan ke nomogram ini. Nah, berarti ini ada 1. Kalau portalnya tidak bergoyang pakai yang ini. Cirinya pembatasnya adalah yang tengah ini 1, setengah sampai 1. Ya. Terus kemudian kamu masukkan 1 atau dari kiri kanan boleh, ini 1 tarik ke sana juga boleh, hasilnya akan sama. 1, kemudian yang lainnya misalnya dari C didapatkan 4 misalnya. Setelah kamu hitung C ini, nah itu nilainya ketemu 4 misalnya. Ketemu 4, berarti kamu tarik garis, nah tengah-tengahnya ini berapa? Ini kan di sini 0,85, berarti di sini nanti 0,84 hasilnya. Jadi K-nya 0,84. Terus kemudian kalau misalnya untuk portal bergoyang, ini pembatasnya adalah yang tengah itu adalah 1 sampai 20. Caranya sama seperti tadi, kalau portal bergoyang, nah misalnya si yang bawah berapa? 1 misalnya, karena jepit. Kemudian si ujung kolom atas misalnya 5, sudah tinggal kamu tarik. Gitu. Oh berarti kurang lebih 1,6-an. Nah itu seperti itu cara menghitung K, nilai K. Nah, setelah ketemu nilai K, masukkan ke ini, hitung jari-jari girasi R-nya. Untuk kolom persegi, R-nya, jari-jari girasi kolom, kan tadi ada KLU per R. K-nya tadi pakai rumus yang ini, pakai nomogram ini. LU-nya panjang bebas kolom, yang panjang bersih kolom. Terus kemudian R-nya itu adalah rumusnya 0,3 kali H kalau persegi. Kolom bulat 0,25. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian kalau portalnya setelah ketemu KLU per K, LU dan R kan sudah ada tadi. Nah, kalau untuk portal yang tidak bergoyang, ini kok ini sih? Kalau portal tidak bergoyang, berarti masukkan KLU per R-nya kalau lebih besar dari 34-12 M1 dan M2, jadi itu ya. Jadi M1 itu apa? Momen ujung kolom. Ujung kolom. Jadi kalau M1 berarti dia M1 dia yang lebih kecil, M2 yang lebih besar. Nah, itu ya. Jadi itu momen ujung kolom. Nah, itu terus kemudian M1 per M2 kalau nilainya positif, kalau dia melentur dengan kelengkungan tunggal. Itu maksudnya apa? Gambarkan seperti ini. Jadi kelengkungan tunggal itu maksudnya seperti ini. Nah, kalau misalnya bidang momennya seperti ini. Nih. Nah, ini jepit kan berarti di sini ada ini. Nah, gitu. Kalau bidang momennya seperti ini, nah, itu berarti kelengkungannya kelengkungan tunggal. Apa maksudnya kelengkungan tunggal? Daerah tariknya di kiri semua kan? Nah, itu maka nilai M1 per M2 nilainya positif. Tapi atau ini single curvature atau kelengkungan tunggal. Nah, kalau seperti ini,
Misalnya hasil momennya tuh begini. Bidang momennya. Misalnya begini hasilnya. Nah, itu. Nah, ini namanya double curvature atau kelengkungan ganda. Kenapa disebut kelengkungan ganda? Karena di momen ujung atas daerah tariknya ada di kanan, ujung bawah daerah tariknya ada di sebelah kiri. Berarti ini kelengkungan ganda atau double curvature. Kalau double curvature berarti nilai M1 per M2 nilainya negatif. Ya, jadi itu. Nah, ini ya, jadi ini. Jadi M1 per M2 nilainya positif. Jadi berarti kalau positif ada min 12 kali ini positif M1 per M2. Terus kalau negatif berarti kalau dia kelengkungannya tunggal. Kebalik ya saya. Positif kalau melentur dengan benar. Untuk negatif kalau dengan kelengkungan ganda. Nah, itu seperti itu. Jadi ini M1 M2. Jadi nanti kalau dia lebih besar berarti kolom langsing. Kalau lebih kecil berarti kolom pendek. Nah, kalau misalnya kolomnya kolom langsing, maka langsung hitung ini momen pembesaran. Kalau kolom pendek sudah selesai, cuma ngecek kolom pendek masuk ke diagram interaksi selesai. Tapi kalau kolomnya kolom langsing, maka masukkan rumus ini, momen pembesaran. Nah, jadi ini apa rumusnya? Delta NS kali M2. M2 itu berarti memang yang terbesar ya tadi dari contohnya tadi ini. Nah, ini. Kalau seperti ini berarti pasti momen yang terbesar ada di ujung atas, M2-nya yang atas, M1-nya yang bawah. Nah, itu seperti itu momennya. Ya, jadi itu. Terus kemudian delta NS-nya apa rumusnya? CM per 1 min PU 0,75 P kritis. Nah, P kritisnya nih rumusnya. P kuadrat EI per KLU kuadrat. CM-nya rumusnya ini, tinggal masukkan angka. Nah, itu ya. Jadi kalau dia lebih besar dari 0,4, itu untuk beban tanpa beban transversal. Kalau untuk beban transversal, CM-nya ambil sama dengan 1. Jadi CM itu minimal 0,4, maksimal 1. Gitu ya. Jadi minimal 0,4, maksimal 1. Di antara nilainya antara 0,4 sampai 1. Gitu ya. Nah, masukkan nilai ini. Nah, delta NS itu harus lebih besar dari 1. Kalau kurang dari 1 gimana? Ambil sama dengan 1. Artinya kalau kurang dari 1 ya berarti memang tidak ada pembesaran momen gitu. Maka ambil sama dengan momen hasil analisa struktur atau hasil di MACTEC gitu. Nah, itu jadi artinya momen pembesaran itu pasti lebih besar dibanding momen hasil analisa struktur. Artinya delta NS-nya itu adalah pembesarannya akibat adanya angka kelangsingan. Nah, itu seperti itu. Ini kalau dia portal tidak bergoyang. Nah, bagaimana kalau portal bergoyang? Jadi bedanya di kolom pendek dan kolom langsing apa sih? Cek kelangsingannya, kolomnya pendek atau langsing. Kalau langsing, cari momen pembesaran. Udah itu aja bedanya kalau kolom langsing. Terus setelah ketemu momen pembesaran, gimana? Plotkan ke dalam diagram interaksi. Jadi yang diplotkan ke dalam diagram interaksi apa? PU dan MC ini kalau kolomnya langsing. Ya, jadi kalau yang diplotkan ke diagram interaksi kalau kolomnya langsing berarti apa? PU dan MC. Kalau kolom pendek PU dan MU gitu ya. Jadi delta NS kali M2 itu MU kolom MU-nya tapi MU pada kolom yang lebih besar. Nah, itu seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kolomnya bergoyang, pembatasnya adalah kalau dia lebih dari 22, dia kolomnya kolom langsing. Kalau kurang berarti kolom pendek. Nah, bedanya kalau portal bergoyang pasti momennya jauh lebih besar dibanding portal tidak bergoyang. Kenapa? Sudah langsing berarti kan ada efek langsingan, delta. Bergoyang pula berarti kan pasti momennya jauh lebih besar karena ada 2. Jadi momennya apa? P kali E ditambah delta ditambah lagi. Nah, jadi deltanya apa? Akibat kelangsingan, terus satu lagi akibat pergoyangan. Itu maksudnya begitu. Jadi momen kalau portalnya bergoyang, momennya paling besar. Kan tadi ya, kolom pendek. Kalau kolom pendek berarti momennya P kali E. Kolom langsing portal tidak bergoyang, momennya P kali E plus delta. Gitu. Terus kalau kolom langsing portal bergoyang, berarti momennya P kali E plus delta plus akibat goyangan. Nah, itu bedanya.
Jadi yang paling besar momennya berapa? Kalau kolom langsing portalnya bergoyang. Makin cepat rubuh itu gitu maksudnya. Maka harus didesain betul gitu. Nah, momen pembesarannya kalau kolomnya langsing portal bergoyang, rumusnya adalah ini M2NS. M2NS itu yang mana? Yang tadi akibat portal yang tidak bergoyang, portal yang kolom langsing yang portal bergoyang tidak bergoyang tadi. Sebelumnya kan ini ada M2NS. Nah, itu masukkan ke sini ditambah delta 2S MS. Nah, gitu. Nah, ini seperti ini. Rumusnya ini. Jadi tinggal masukkan ke rumus ini. Nah, itu jadi itu. Jadi itu ya. Jadi ini itu adalah untuk kolom langsing. Jadi intinya kolom langsing itu apa? Seperti kolom pendek dasarnya, dicek dulu kolomnya langsing atau tidak. Kalau kolomnya pendek, berhenti. Langsung masukkan PU dan MU ke diagram interaksi. Kalau kolomnya langsing, cek dulu portalnya bergoyang atau tidak bergoyang. Kalau portal tidak bergoyang, berarti momen pembesarannya cari delta NS kali MU yang terbesar. Nah, baru kemudian plotkan ke diagram interaksi PU dan momen pembesaran tadi. Kalau portalnya bergoyang, berarti cari momen pembesarannya. Momen pembesarannya berapa? Delta NS, delta N kali N, terus ditambah delta lagi, gitu ya. Jadi rumusnya ini. Nah, itu saja itu intinya ya. Jadi itu intinya itu. Tuh. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya ke contoh soal? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan nggak? Belum. Ya, sebentar saya cek dulu ini. Sudah saya share ya di ini materinya nanti. Jadi misalnya ada kolom ini denah seperti ini. Ini portal berapa lantai nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya ini tuh 9 lantai. Jadi 9 lantai. Sebenarnya itu untuk anak D4 itu. Cuman saya contohkan aja ini di sini. Karena kamu kalau D3 itu CP-nya sampai mendesain 3 lantai seperti BB1 itu. Jadi misalnya ada kolom A4 D4. Nah, kalau makanya kan waktu PW yang bimbingan saya suruh berikan ini as pada bangunan. As pada bangunan tujuannya apa? Untuk menentukan A4 tuh kolom yang sebelah mana? Berarti yang sini kan A4 itu. Kolom ini sebelah sini A4 dan D4. Anda disuruh mendesain kolom A4 dan D4 sebelah sini. Dedek. Nah, itu ya data-datanya, misalnya tinggi lantai 1 8 meter, tinggi kolom berikutnya, lantai berikutnya 4 meter. Kemudian gaya lateralnya akibat gempa dan beban matinya akibat bangunan itu sendiri. Terus kemudian data betonnya, lantai efisiensi 325, kolom ini tulangannya ulir, ukurannya seperti ini data-datanya. Nah, terus kemudian langkah yang pertama adalah ini saya buat di Word, di Excel, bisa capture aja itu. Nulisnya di ini ribet. Jadi itu ya, jadi data-datanya seperti ini, masukkan. Terus kemudian untuk kolom A4, hasil analisa struktur dari etap atau SAP ya. Jadi hasil analisa struktur setelah di-run, ketemu PU-nya, ketemu MU-nya, MU atas, MU bawah. Ujung kolom atas, top itu berarti momen ujung kolom atas, bottom berarti momen ujung kolom bawah. Terus kemudian ini kombinasi bebannya. Nah, kolom D4 juga sama. Ini hasil analisa struktur. Terus yang kedua, portalnya bergoyang atau tidak bergoyang. Nah, jadi ini P dead load-nya jumlahkan. P akibat itu 16722 itu mana? 16722 cari ini kolom berapa tuh? Oh, portal dulu. 16722. Bentar. P akibat dead load ya. Enggak ada sih. 16722. Terus nanti saya cek lagi. Intinya tuh P dead load-nya ya, P akibat dead load. Jumlah P akibat dead load. Nah, jumlah P akibat dead load. Jadi jumlahkan semua tuh. Jumlahkan semua. Jadi P akibat dead load untuk seluruh apa itu? Seluruh portal. Terus kemudian P akibat live load. Itu juga jumlahkan.
Nah, sigma PU berarti 1,2 P akibat dead load plus 1,6 P akibat live load. Nah, gaya geser per lantai pada lantai 1 akibat beban gempa. Nah, itu berarti dari hasil SAP atau etap 14, 18, 40. Kemudian ini adalah delta 0. Delta 0 itu adalah ini defleksi ujung dan dasar pada lantai pertama. Jadi pada lantai 1 di sini. Jadi deflect di sini nih. Kan nanti menyimpang ke situ ya, menyimpang begitu. Yang begitu tadi ini simpangan di sini. Nanti kamu kalau di SAP atau etap klik di situ nanti ada U1. Nah, itu baca U1 nanti masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Nah, itu ketemunya 1,1. Kemudian panjang kolom as ke as ya, panjang bersih itu 7,7. Nah, kemudian masukkan ke rumus ini ternyata dia tidak bergoyang. Kenapa? Karena dia 0,017 kan kurang dari 0,05. Berarti dia portal tidak bergoyang. Nah, setelah itu sudah ketemu portalnya tidak bergoyang. Nah, kalau sudah, karena dia portal tidak bergoyang, untuk kolom D4, cek kolomnya langsing atau tidak. Karena kalau tidak bergoyang, maka rumus yang digunakan adalah ini. 34 min 12 per M1 per M2. Gitu ya. M1-nya 71,9, kolom D4. Kolom D4 mana? 71, ini ya akibat dead load dan live load ya. 71,9 nih, 71,9 di situ. Terus kemudian M2-nya berapa tuh? 36,5. Nah, ini 36,5 M2. Masukkan ke sini. Oh, ternyata setelah dimasukkan ke situ, KLU per R-nya 42,8. M1 34 min 12, M1 M2 57,64. Berarti KLU per R-nya kurang dari ini. Kolom pendek. Kalau kolom pendek sudah selesai, langsung masuk ke diagram interaksi. Yang dimasukkan ke diagram interaksi yang mana? Ambil PU yang terbesar dari kolom D4. PU terbesar yang mana tuh? PU terbesar tuh ada di mana tuh? Ini 79 itu ya. 7936 berarti itu ambil PU-nya yang ini. Terus MU-nya juga ambil yang terbesar. Berarti yang kamu masukkan ke diagram interaksi berarti 71,9 dan ini. Nah, itu. Jadi itu kalau kolom pendek. Sekarang kita cek kolom A4. Kolom A4 karena untuk portal tidak bergoyang. Ada yang ini ya? Ada yang kelewat itu. Nah, berarti cek dulu I gross I kolom 0,7 BH kuadrat ketemunya ini, modulus elastisitasnya ini ketemunya di situ. Terus untuk kolom di bawah, kolom bawah lantai 2, EC kali I, E kali I per LC, nilainya sekian. Kolom di atas, kolom di atas lantai 2 karena kan panjang kolomnya beda kan tadi. Kalau kolom lantai 1 kan tadi 7 meter. Kalau kolom lantai 2 kan 4 meter, 8 meter per 7 meter tadi. Tuh ya. Jadi ini beda. Nah, sehingga I baloknya rumusnya ini. Nah, sehingga jumlahkan ini sigma EI kolom per L kolom, sigma I balok per L balok. Jadi ini 7,29. Nah, kalau jepit kan tadi ujung bawahnya jepit ya. Atau misalnya kalau kolom kamu dicor monolit misalnya mau kolom lantai 2 misalnya. Berarti kan pasti tumbuhan ujung bawah dijepit. Kenapa? Karena dicor monolit dengan balok. Pasti itu jepit. Nah, kalau jepit berarti 1 kan. Nah, 1 kemudian sama 7,29. Masukkan ke sini 1 dan 7,29 masuk ke situ. Sehingga ketemunya 0,84. Nah, gitu 0,84. Terus masukkan kalau karena tadi ini double curvature itu lihat di mana? Lihat hasil analisa struktur. Lihatnya di mana? Di bidang momen. Di bidang momen dari TAP. Kalau double curvature berarti dia M1 per M2-nya nilainya negatif kan. Nah, jadi ini. Nah, setelah itu masukkan ke sini 40 kan. Nah, KLU per R-nya 35. 34, ini 40 berarti kan kurang. Nah, berarti kalau kurang berarti kolomnya kolom langsing. Nah, oke udah. Kalau kolomnya langsing cek pakai rumusnya ini. MC sama dengan masukkan ke rumus ini. Nah, M1 M2 CM-nya 0,8
modulusnya sekian, intinya masukkan ke sini. Rumus-rumus ini masukkan semua. Nah, ternyata delta ini M2 minimum, cek dulu momen M2 minimum, M2-nya. Kalau misalnya M2 minimumnya itu lebih kecil, maka ambil M2 sama dengan M2 minimum. Nah, itu seperti itu. Nah, ternyata momen pembesarannya 299. Tadi kan M2-nya berapa tuh? M2-nya 200800 kilonewton milimeter. Nah, ini jadinya kilonewton meter 299. Jadi artinya ada pembesaran berapa? 99, hampir 99,5. 99,5 lah itu. Itu pembesarannya ini. Jadi nanti yang diplotkan ke diagram interaksi adalah PU dan ini. Nah, itu momen pembesarannya. Nah, itu ya. Jadi ini. Nah, ini delta NS-nya 1,49. 1,49. Artinya apa? Pembesarannya adalah 49%. 49% dari MU hasil analisa struktur. Nah, masukkan ke diagram interaksi sini PU dan MU-nya tadi. Nah, udah kuat. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya kalau kolom langsing itu adalah mencari momen pembesaran. Kalau sudah ketemu momen pembesarannya, masukkan ke diagram interaksi. Nah, itu aja. Mungkin itu ada pertanyaan? Saya mohon maaf, jam 9 saya harus ke kampus. Ada apa dulu? Ada pertanyaan mungkin? Belum. Gimana, Kak? Belum, Bu. Belum. Nanti dipelajari saja dulu. Jadi nanti kalau di di PW, kalau PW itu rata-rata tinggi kolommu berapa? Kalau hanya 4 meter sih saya kira ini masih kolom pendek gitu. Kalau sudah lebih dari 6 meter biasanya harus dicek langsingannya. Nah, itu. Jadi tapi tetap untuk memastikan cek dulu kolomnya langsing atau kolom pendek. Nah, itu dengan rumus tadi. Udah itu aja. Saya yakin kalau hanya 4 meter masih kolom pendek. Cuman kan mesti dibuktikan nih kolomnya pendek apa enggak. Nah, gitu ya. Ini ada pertanyaan? Tolong dikunjungi e-learning-nya, sekaligus untuk absen, download materinya. Ya. Mungkin itu. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Mohon maaf, saya izin dulu ya. Saya izin dulu. Nah, terima kasih. Tolong jaga kesehatan, jaga kondisi. Situasinya belum kondusif ya. Terima kasih. Sampai. Ya, gimana, Rai? Ini nggak apa, Bu? Nggak, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu insyaallah minggu depan. Assalamualaikum. Ini kita nggak absen dulu yuk. Gua kirim ke grup. Ayo open game. Tadi Ibu absen, banyak yang nyangkut di ruang utama. Tong tidur lagi. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Ya, live. Happy birthday, Desi. beda Desi. Udah makan yuk. Udah bubur kemarin, mau bubur lagi. Makan belum? Mau nitip Ji. Udah tadi Ji.
Dari kok.